ada perbandingan tuh dari 10 tahun ke belakang. Panas bumi di sana itu agak meningkat. Nah, mungkin semua daerah mungkin mengalami itu. Artinya apa? Kita itu dalam ancaman panas bumi. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan penting untuk katong sebarkan. Kakali sehat? Alhamdulillah bang. Tapi abang juga sehat tuh. Minum apa sampai tambah manis begitu? Mungkin pengaruh apa? Vitamin C. Oh begitu. C itu ada dua, cinta atau minuman? Bisa dua-dua ya. Teman-teman Walang Bacarita, kali ini memang ada problem serius Kakak Ali di akhir-akhir ini, misalnya di Maluku Utara. Di Halmahera itu di tahun 2024 ini ada banjir yang saya usah kata nggak tahu. Teman-teman Walang Bacarita juga tahu bahwa ada banjir bandang baru-baru ini sampai luar biasa ya kakak. Sebagai orang Maluku Utara pasti tahu. Iya benar bang. Itu momentum pilkada semakin dekat dan hari ini orang berkonsolidasi untuk bagaimana memilih pemimpin yang baik. Partai politik juga cawe-cawe kan hari ini. Lingkungan ini masalah yang paling urgent. Isi perut bumi itu kan lingkungan dan manusia kan kira-kira begitu. Atau benar sekali bang. Betul gak? Benar. Kita hidup di situ. Banyak orang bahas masalah lingkungan, tapi beta mau minta sedikit dari Kakanda dengan studi kasus tadi di Halmahera yang banjir kemarin itu di Weda kalau nggak salah. Iya benar. Di Weda. Halmahera Tengah. Coba kasih tahu dulu ke teman-teman Walang Bacarita dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa fungsinya manusia kita menjaga lingkungan itu dan manfaat lingkungan untuk kehidupan manusia ini untuk jangka panjangnya ya dari generasi-generasi apa manfaatnya agar bisa teman-teman dapat sedikit pengetahuan bahwa lingkungan itu wajib kita jaga. Silakan Kakanda. Ya baik, makasih bang. Sama-sama. Undang di Walang Bacarita ini sebuah channel yang berat sebenarnya. Adik juga sudah berapa kali, tapi kali ini agak berat ya. Sayang, yang berat itu kalau bahas soal tower. Iya Bang Rey, soal lingkungan ini kan sebenarnya isu ini kalau adik bisa prediksi sampai kapanpun dia tidak akan menjadi bahan yang bisa dijadikan lelucon. Kenapa? Maksudnya lelucon? Maksudnya bagaimana? Coba kenapa dibilang lelucon itu maksudnya bagaimana? Karena kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini seolah-olah membuat masalah lingkungan ini sebagai lelucon. Oh begitu. Banyak perusakan lingkungan seperti yang tadi kasus di Weda tadi, lalu kemudian kayak seolah-olah nggak ada tanggung jawab tuh dari pihak perusahaan maupun pemerintah setempat. Akhirnya kan yang korban kan masyarakat di setempat, masyarakat Lingkar Tambang, bahkan ada yang sampai nangis-nangis. Mereka punya pertanian udah nggak subur. Rumahnya masukin air. Itu kan yang tadi adik bilang bahwa mereka nggak perhatian soal itu. Nah, kaitannya soal bagaimana betapa pentingnya lingkungan hidup terhadap kehidupan manusia ini, itu karena sudah kita nggak bisa terlepas dari alam kehidupan. Manusia dimanapun dan bagaimanapun majunya kehidupan, tetapi dia tidak bisa terlepas dari bantuan lingkungan. Ada simbiosis mutualisme. Ketika kita keluarin oksigen, kita hirup oksigen, maka tanaman tumbuh-tumbuhan itu mengeluarin, dia keluarin oksigen, kita menghirup oksigen. Dan yang kita buang itu H2O, itu dihirup oleh tanaman. Nah ini yang nggak bisa, siklus ini yang nggak bisa ini hukum alam, yang kalau kemudian kita coba tidak perhatikan, maka dampaknya ke kita juga. Nah, contoh panas bumi oleh karena gas rumah kaca tadi dan lain sebagainya, itu karena itu tadi pembangunan, pohon-pohon udah nggak ada. Otomatis kan nggak ada itu yang mau bisa menahan panasnya bumi. Nah disitulah nantinya kan kita jadi kepanasan juga. Nah seperti yang terjadi di Jakarta, ditambah dengan polusi udara, motor, efek rumah kaca. Akhirnya kan
kita ditantang, kita justru membunuh diri kita sendiri kalau kemudian kita tidak menyelesaikan persoalan lingkungan sekarang. Makanya betapa pentingnya soal lingkungan. Lingkungan itu ya. Ada kasus di Indonesia itu soal lingkungan ini kan, misalnya hutan Kalimantan. Ya. Hari ini kan sudah gersang ya. Ya. Oke, kembali lagi ke Maluku Utara misalnya di Wedah, Halmahera Tengah ya. Halmahera Tengah. Halteng. Kasus di Wedah itu 2024 ini kan sudah banjir sedemikian rupa kan? Nah, Ya. Kalau ini tidak tertangani dengan baik, kira-kira dampak ke 20 tahun ke depan bagaimana? Kalau Adik melihatnya mungkin udah nggak nyampe 20 tahun dampaknya. Sekarang aja udah kena dampaknya. Oke. Karena salah satu dampaknya itu panas bumi. Saya ambil contoh lah di daerah saya di Taliabu. Oh, kakak ada Taliabu? Taliabu. Itu ada perbandingan tuh dari 10 tahun ke belakang. Iya, iya. Panas bumi di sana itu agak meningkat. Nah, mungkin semua daerah mungkin mengalami itu. Artinya apa? Kita itu dalam ancaman panas bumi. Oleh karena kita harus akui bahwa bukan saja dari sektor pertambangan, tetapi kan sektor pembangunan, infrastruktur jalan dan sebagainya juga kan menjadi dampak pemicu. Makanya sekarang yang kita perlu dorong itu kan, yang sekarang lagi rame-rame itu kan soal EBT, energi baru terbarukan. Biar bisa, karena itulah Bang, soalnya kita ini masih butuh minyak dan gas, pertambangan di sektor itu untuk energi kita. Semua aktivitas kita itu kita membutuhkan energi itu. Nah, ini yang harus dibalikan. Kita harus beralih dari penggunaan energi mineral, energi migas, fosil, energi fosil ke energi energi non fosil seperti misalkan udara, matahari dan sebagainya. Kita harus secara perlahan harus kita melakukan itu. Kalau enggak harus kembali ke situ. Kalau bertahan dengan yang ada, udah habis-habisan yang terjadi. Apalagi kalau bupatinya, misalnya bupati setempat, ini kan atau sentuduh ya, tapi misalnya bupati setempat juga ikut berselingkuh dengan investor misalnya. Betul. Nah, ini kan jadi problem. Benar, Bang. Jadi masalahnya sekarang itu kan yang pada akhirnya karena permintaan pasar yang tinggi soal mineral, akhirnya kan mereka harus melakukan eksploitasi. Nah, sayangnya eksploitasi yang dilakukan selama ini itu tadi tidak memperhatikan kelangsungan jangka panjang. Harusnya kan jangan terlalu monoton. Bolehlah untuk bagaimana kita bisa membalikan saja suasana. Kita ambil mineral itu, lalu kita buat itu baja dan lain sebagainya, untuk kita buat itu energi baru terbarukan misalnya. Kita buat itu panel surya dan lain sebagainya. Supaya kemudian di daerah-daerah, adalah daerah-daerah percontohan yang secara masif melakukan itu. Misalnya mungkin di Sulawesi atau Maluku, yang masif dengan kapasitas yang cukup. Dan kita juga harus menghemat dari penggunaan energi. Kan? Artinya kalau kasus kan sudah banyak ya. Iya, benar. Dan contoh-contoh sudah banyak, misalnya di Sumatera, ada di Jawa lah terutama. Pertanyaan yang paling penting agar teman-teman Walang Bacarita tahu, agar bisa menjadi referensi atau masukan untuk teman-teman Walang Bacarita jelang pilkada ini. Karena kenapa harus ada referensi dari anak muda yang konsen selama ini di kepoin lingkungan ya. Kepoin doang sih. Oh gitu. Jadi kalau pacaran itu berarti nggak serius amat atau? Kalau mau kalau mau dibilang serius sih serius juga gitu. Serius juga sih, cuman kalau masalahnya kita nggak di hutan ya. Kita kan. Jadi bagaimana, apa tipsnya atau apa masukannya kepada masyarakat dan mobil khusus buat teman-teman Walang Bacarita agar memilih pemimpin ke depan di pilkada ini yang peduli terhadap lingkungan satu, dan dia paham betul. Peduli saya tidak cukup. Enggak cukup ya. Harus dia paham baik dari sisi ekonominya, kemanfaatan untuk masyarakat dan kelangsungan masa depan. Iya. Pertama,
kita harus menggarisbawahi bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dibeli oleh apapun. Entah kalau memang kemudian ada ukuran untuk mengukur itu dengan kekuatan finansial, saya kira nggak akan cukup. Karena ini soal kelangsungan. Karena kita semua ini sedang, ya tadi, regenerasi akan jalan terus, bisa berbahaya buat ke depan. Jadi persoalan lingkungan ini harusnya, ini bukan, tidak bisa diukur dengan apapun. Apalagi materi ya. Karena ini sangat, apalagi cuma uang investor yang berapa miliar atau triliun aja ya. Iya, nggak bisa diukur. Nggak bisa dong. Karena ini kan itu tadi, masyarakat adat, kita punya tradisi budaya, itu bergantung pada situasi lingkungan ini. Kalau memang lingkungan kita udah rusak, budaya-budaya itu akan hilang dengan sendirinya. Siapa mau berbudaya di lingkungan yang panas? Siapa mau berbudaya di situasi yang banjir? Kan nggak mungkin. Ya. Nah ini yang harus ditegaskan, bahwa harus kita garis bawahi bahwa persoalan lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini harus menjadi atensi semua pihak. Nah, terkait dengan momentum pilkada, bahwa kita itu menginginkan pemimpin yang benar-benar, yang tadi tidak mau melakukan tawar-menawar dengan siapapun, termasuk kepada investor yang untuk bagaimana menguntungkan dirinya sendiri. Ya, pemimpin yang betul-betul tidak bisa disuap, yang tidak bisa melakukan korupsi, dan betul-betul mau melihat melihat keluh kesah tangisan masyarakat adat yang selama ini selalu tidak diperhatikan. Nah, pemimpin yang betul-betul memahami konsep pendidikan, konsep edukasi tradisional yang sesungguhnya bisa dikawinkan dengan konsep modern. Misalnya bagaimana itu? Ya, contoh misalkan ada beberapa budaya yang ada itu, ada festival-festival yang mereka itu menjaga bumi itu lewat semua filosofi budaya mereka yang adik lihat selalunya berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Ini yang sesungguhnya kita nggak gali. Contoh misalkan di Sinjai, masyarakat Sinjai ini di Sulawesi Tengah. Masyarakat adat di Sinjai itu, dia sebelum memotong pohon, dia sudah izin sama tokoh adat. Ente sebelum bikin rumah mau potong pohon, ente tanam dulu 5 pohon. Jadi ente potong 1 pohon, tapi harus tanam dulu, baru ente bisa tebang itu pohon. Nah itu kan nilai kearifan lokal yang sesungguhnya memiliki pesan tersendiri dalam pengolahan sumber daya alam. Ini kan kaitan dengan pengolahan sumber daya alam. Investor-investor yang kiri-kanan itu kan mereka pakai konsep modern yang tidak dikawinkan dengan kultur kita. Mereka pakai konsep dari luar yang kemudian kita juga dorong-dorong kayak gitu. Ini yang rusak masyarakat adat. Dia bingung melihat cara mereka itu. Mereka padahal sederhana. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bahwa mereka itu yang tadi di Papua itu mereka ambil hasil alam secukupnya. Asal mereka bisa hidup dan bisa generasi mereka berikutnya bisa rasakan juga, itu luar biasa. Nah, kaitannya dengan sumber daya alam dari segi pohon apa semua itu kan ini berkaitan dengan lingkungan tadi. Nah, maksud saya pemimpin yang harus lahir nanti, pemimpin yang betul-betul nanti dipilih, harapannya itu adalah pemimpin yang mengerti soal tradisi budaya kita ini. Dia tidak berbicara dalam konteks bagaimana ente bicara ekonomi. Semua butuh ekonomi. Tapi ekonomi semua butuh uang. Butuh uang. Tapi harus melihat dalam konteks yang seadanya aja. Makanya kan beta potong ya. Tradisi kayak tadi misalnya. Katong harusnya ada gerakan sepertinya harus ada gerakan menanam pohon cengkeh misalnya atau pala. Iya kan? Itu kan selama ini sudah jadi contoh buat katorang bahwa dari katong leluhur. Iya, benar. Iya kan? Menanam pohon pala, pohon cengkeh, pohon kelapa. Itu bertahun-tahun. Tahun-tahun itu. Dan sampai hari ini termasuk mungkin dulu kakeknya Presiden Jokowi. Iya kan? Dari kakeknya siapa? Pak Prabowo. Iya. Misalnya kan dari zaman bahala mereka dan orang tua kita di kampung, dari kakek nenek moyang kita, mereka sudah menanam itu dan
alam kita luar biasa. Luar biasa, Bang. Tapi Bahkan kalau dulu itu, sampai di generasi kita ini kok jadi begitu ya? jadi bego ulang. Harusnya semakin modern kan kita nggak bego, harus Nggak semakin bego. cerdas ya. Iya, semakin modern kita justru hilang kultur kita. Dulu itu kan saya pernah dengar dulu sebelum masuk pertambangan itu eksploitasi kayu itu besar-besaran, Bang. Tapi kan beruntungnya waktu itu masyarakat adat juga aktif menanam kembali. Ya, ya. Dan akhirnya kan alhamdulillah pohon-pohon itu bisa digantikan. Nah, bahkan bisa diprediksi kita akan berlebihan pohon, tapi masalahnya kan masuk pertambangan sekarang Ya, ya. yang gila-gilaan melakukan eksploitasi. Lagi-lagi mereka ya syukur-syukur ada sebagian yang coba melakukan reboisasi, tapi sebagian besar itu nggak peduli. Gitu. Mereka hanya cuma gali lubang Gali aja. lubang. Sehingga kalau bisa dilihat, Bang, pemerintah ini harus jujur dari dua ini, yaitu masalah harus memandang lebih dalam lagi soal masyarakat adat. Karena masyarakat adat itu jangan kemudian ditabrak-tabrakan dengan kebijakan. Sekarang yang terjadi itu, ini lahan hutan adat, tapi karena pemerintah mau ngukur, Ya. pemerintah nggak melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat adat. Tiba-tiba ada patok batas. Nah itu terjadi di Sinjai kemarin, Bang. Ada patok batas dari Kementerian Lingkungan Hidup. Makanya Pak Ibu Kementerian ini harus juga benar-benar serius. Jangan kemudian membodoh-bodohi masyarakat terus. Itu tiba-tiba ada patok, ngamuklah masyarakat adat. Ini kok ada patok, kita nggak diberitahu. Kita berpuluh-puluh sebelum bangsa ini ada, kita udah jaga ini hutan. Belum ada negara. Nah maksudnya kan sejarah panjang itu kan harus dihargai. Setidaknya mereka dilibatin dalam pengambilan keputusan. Itu bagi saya masyarakat adat itu welcome semua. Tapi masalahnya kurang ajar ini orang-orang di lapangan itu. Mereka nggak hanya tanam patung mungkin karena ingin cepat kerja, Cepat kaya. cepat kaya kali ya. Patok tiba-tiba kaget, ini patok apa? Ada rumah adat di atas. Nah, baik kali. kira-kira, Teman-teman itu cerita dan pesan menjelang pilkada ini juga jadi catatan. Karena ini karena ya, bukan nggak sayang ya, siap. tapi memang harus kita cukupi dulu cerita Siap. kita di Walang Mudah-mudahan Bercerita. poinnya udah ada ya. Tapi Dan kalau nggak ada nanti tanya Walang Bercerita. Nanti kalau ada yang komentar buat mau bahas lebih dalam, nanti saya kontak ke Anda. Aduh. Oke teman-teman Walang Bercerita, cukup dari Beta Bung Rey di Walang Bercerita. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih Kakanda. Makasih sama-sama, Bang. Semoga diundang, hutan ya. kita tidak tercemar oleh Iya. limbah-limbah itu ya. Iya benar. Baik.